Situasi Ansu Fati saat ini di Barcelona semakin sulit, dan memaksa klub untuk mempertimbangkan langkah besar terkait masa depannya. Menurut laporan terbaru dari El Nacional, sebuah tim dari Arab Saudi telah mengajukan tawaran resmi pertama untuk penyerang muda tersebut dengan nilai transfer sebesar 10 juta euro. Barcelona kini berada dalam posisi yang terjepit. Klub berencana untuk menjual Ansu Fati guna mengurangi beban gaji dan mematuhi aturan financial fair play. Namun, tawaran yang diterima tidak cukup menarik. Tawaran dari Arab Saudi dianggap jauh di bawah nilai yang ditetapkan Barcelona untuk pemain tersebut. Barcelona enggan melepas Ansu Fati dengan harga murah, terutama karena kontraknya masih berlaku hingga 2027. Menjualnya dengan harga rendah akan menjadi kemunduran besar bagi klub. Namun, menjualnya juga dapat memberikan kesempatan bagi pemain baru, mengingat gajinya yang cukup tinggi di skuad saat ini. Manchester United baru saja tersingkir dari Piala FA, setelah kalah dalam adu penalti melawan Fulham, dan memperpanjang tren buruk mereka di musim ini. Meskipun sudah tersingkir dari ajang Piala FA tersebut, MU tidak mau berkecil hati. Sebab setelah pertandingan tersebut, Ruben Amorim menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah mengembalikan United ke puncak Premier League. Namun ia menyadari bahwa proses tersebut tidak akan mudah. Target kami adalah meraih gelar Premier League. Saya tahu kami sedang melalui kekalahan, namun tujuan utama tetap untuk memenangkan Premier League lagi, ungkapnya. Amorim juga percaya beberapa pemain mulai menunjukkan kemajuan. Bruno, Casemiro, dan Josh terus berkembang dengan pesat, tambahnya. Kini, Amorim ingin fokus pada pemulihan pemain sebelum pertandingan selanjutnya. Mereka sangat kelelahan, dan kami hanya memiliki 3 hari untuk mempersiapkan laga melawan Arsenal di Old Trafford, katanya. Barcelona telah mencatatkan kemajuan finansial yang signifikan sejak Deco menjabat sebagai direktur olahraga. Klub asal Catalunya ini berhasil mencapai keseimbangan ekonomi yang positif, meskipun menghadapi tantangan keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan terbaru dari Sport mengungkapkan bahwa Barcelona mampu mengelola pembangunan skuad dengan cermat dan efisien. Keberhasilan ini tak lepas dari strategi Deco dalam mengelola transfer pemain, baik yang datang maupun yang pergi. Sejak mengambil alih posisi tersebut, Deco telah mengawasi transfer pemain dengan total pengeluaran mencapai 80 juta euro untuk pemain baru. Di sisi lain, penjualan pemain berhasil menghasilkan 89 juta euro, memberikan laba bersih sebesar 9 juta euro. Manajemen keuangan yang teliti ini memungkinkan Barcelona untuk memperkuat skuad tanpa mengorbankan stabilitas finansial. Penampilan buruk Real Madrid melawan Real Betis kemarin mengungkapkan betapa tim ini kesulitan tanpa kehadiran Jude Bellingham dan Federico Valverde. Tanpa kedua pemain tersebut, Madrid kehilangan arah, kreativitas, dan energi, menunjukkan seberapa besar ketergantungan tim terhadap pemain-pemain kunci. Menurut Opta, Madrid kesulitan mengendalikan permainan dan mengatur tempo di lini tengah, tanpa Bellingham dan Valverde. Bellingham khususnya, telah menjadi sosok penting yang bisa mengatur jalannya pertandingan. Sementara Valverde, membawa energi dan dinamisme yang sulit digantikan. Kembalinya Valverde pada pertandingan Real Madrid berikutnya, memberikan secercah harapan. Namun Ancelotti harus memutuskan posisi terbaik untuknya, apakah di sayap kanan atau lini tengah. Keputusan ini akan sangat memengaruhi keseimbangan tim, terutama saat menghadapi Atletico Madrid yang terkenal tangguh. Paulo Fonseca, saat ini melatih Lyon setelah dipecat oleh AC Milan pada akhir Desember 2024. Namun, karirnya di Prancis tak berjalan mulus, dan diwarnai berbagai kontroversi. Salah satu insiden besar terjadi dalam laga antara Lyon dan Brest, di mana Fonseca mendapat kartu merah, karena protes yang dianggap berlebihan terhadap keputusan wasit. Kejadian semakin memanas, ketika Fonseca menempelkan kepalanya ke wasit, dan berteriak di wajahnya dengan emosi yang sangat tinggi. Gestur tersebut dianggap sangat agresif dan tidak pantas, apalagi dilakukan oleh seorang pelatih profesional, yang seharusnya memberi contoh kepada para pemainnya. Media Prancis, RMC Sport, melaporkan bahwa tindakan tersebut bisa berujung pada larangan mendampingi tim selama hingga 7 bulan. Setelah pertandingan, Fonseca mengakui kesalahannya, meminta maaf atas tindakannya, dan mengungkapkan penyesalannya. Meskipun begitu, Federasi Sepak Bola Prancis tetap akan memberikan sanksi disiplin, dan hukuman tersebut diperkirakan akan segera diumumkan. Manchester City meraih kemenangan 3-1 atas tim Championship, Plymouth Argyle, pada Sabtu lalu. Tim yang telah meraih 7 gelar Piala FA itu tampil sangat dominan, hanya memberi lawan 1 peluang mencetak gol. Pasukan Guardiola mencatatkan total 29 tembakan, dengan 9 diantaranya mengarah ke gawang. Catatan ini membuat manajer asal Spanyol itu mengkritik kualitas bola Piala FA, yang diproduksi oleh merek Mitre. Bola yang digunakan di Liga Champions luar biasa, bola di Premier League juga luar biasa. Tapi yang ini tidak, ujar Guardiola seperti dikutip dari BBC. Jika Anda kalah, terdengar seperti mengeluh, tapi bola ini memang bermasalah. Ini sudah terjadi bertahun-tahun di Piala FA dan Carabao Cup. Saya tahu ini adalah bisnis, dan mereka punya kesepakatan. Anda bisa lihat berapa banyak tembakan yang melambung. Lihat saja pertandingan lainnya. Biasanya, bola-bola ini harusnya mengarah ke gawang. Chelsea saat ini berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris, dengan 46 poin.
Tertinggal 2 poin dari Nottingham Forest, dan 1 poin dari Manchester City, yang menempati posisi ketiga dan keempat secara berturut-turut. Meskipun ada kemungkinan besar Premier League bisa mendapatkan 1 tiket tambahan untuk Liga Champions, mengingat mereka memimpin dalam koefisien UEFA, persaingan yang ketat membuat peluang Chelsea untuk lolos tetap tidak pasti. Paul Merson menilai, Chelsea bisa saja gagal di akhir musim. Terlebih lagi, dalam 4 pertandingan Liga Inggris berikutnya, mereka akan menghadapi Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Brentford, yang semuanya merupakan lawan tangguh. Ada banyak tim yang bersaing di sana. Saya rasa Fulham dan Aston Villa masih bisa terlibat, mereka hanya perlu meraih hasil yang konsisten, kata Merson dikutip dari Metro. Saya rasa, masih akan ada kejutan-kejutan. Ini tidak akan menjadi perjalanan yang mudah, tambahnya. Dalam waktu 7 hari, Juventus mengalami kekalahan dari 2 kompetisi musim ini. Pada 19 Februari, mereka kalah di markas PSV Eindhoven, yang membuat mereka tersingkir dan gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Tepat seminggu kemudian, Bianconeri tersingkir di perempat final Coppa Italia, setelah kalah adu penalti melawan Empoli di kandang sendiri. Di tengah performa yang tidak stabil, pelatih Thiago Motta justru membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Berdasarkan laporan Tuttosport, Motta memutuskan untuk memberi libur kepada seluruh pemain dan staf pelatih. Kabarnya, Motta hanya menjadwalkan latihan pada Minggu pagi hingga siang. Setelah itu, pemain diminta pulang ke rumah, sebelum kembali ke J Hotel pada malam harinya. Keputusan Motta ini terbilang unik, mengingat kondisi tim saat ini. Dan hasil yang akan dicapai Juventus ke depan menjadi hal yang menarik untuk disaksikan. Alessandro Bastoni telah terbukti menjadi pemain kunci yang sangat vital di lini belakang Inter Milan. Statistik mencatat bahwa ketika ia digantikan, Nerazzurri seringkali kebobolan gol, terutama di menit-menit akhir pertandingan. Sebagai contoh, dalam laga terakhir melawan Napoli, Inter harus puas dengan hasil imbang 1-1. Bastoni diganti pada menit ke-80, dan hanya 7 menit kemudian, Philip Billing berhasil mencetak gol penyama kedudukan bagi Napoli. Hasil ini semakin menegaskan adanya pola yang berulang musim ini. Setiap kali Bastoni ditarik keluar, Inter cenderung kehilangan kendali di sektor pertahanan, dan akhirnya kebobolan gol yang sangat krusial. Dalam konteks persaingan Scudetto yang sangat ketat, di mana setiap poin sangat berharga, pelatih Simone Inzaghi tentu perlu mempertimbangkan dengan lebih matang keputusan untuk mengganti Bastoni, terutama saat menghadapi pertandingan besar yang menentukan nasib tim. AC Milan baru saja tersingkir dari Liga Champions, dan mengalami kekalahan berturut-turut dalam 2 laga terakhir Serie A melawan Torino dan Bologna. Situasi semakin sulit, setelah mereka kembali kalah 1-2 dari Lazio. Kekalahan-kekalahan tersebut, membuat suasana di ruang ganti menjadi tegang, dengan para pemain kesulitan menemukan solusi untuk memperbaiki performa tim. Matteo Gabbia, yang dimintai pendapatnya, mengakui bahwa kondisi ini sangat sulit untuk dihadapi. Ia menekankan pentingnya persatuan untuk melalui masa-masa sulit ini. Ini jelas sangat buruk, ujar Gabbia. Sulit untuk membicarakannya, situasinya memang negatif dan kami kesulitan menemukan jawaban. Ada rasa kecewa, tapi kami harus berusaha untuk reset. Mungkin terdengar klise, namun kami harus memastikan musim ini berakhir dengan cara yang berbeda. Hasil-hasil yang kami harapkan belum datang. Jadi kami harus tetap bersatu, dan mengakhiri musim dengan kebanggaan. Manuel Neuer baru saja menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich bulan lalu, yang memperpanjang masa baktinya di Allianz Arena hingga setidaknya Juni 2026. Meski demikian, Bayern sudah mulai aktif mencari opsi untuk menggantikan posisi Neuer sebagai kiper utama jangka panjang. Berdasarkan laporan Mirror, Bayern Munich dilaporkan tertarik untuk merekrut kiper Brighton, Bart Verbruggen, pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub Bavaria ini menginginkannya sebagai pengganti jangka panjang bagi Neuer. Namun untuk mendapatkan Verbruggen, Bayern harus siap mengeluarkan setidaknya 50 juta pound agar bisa membujuk Brighton. Vincent Kompany, bos Bayern, sudah lama mengagumi kemampuan kiper asal Belanda itu, dan pernah bekerja sama dengannya di Anderlecht. Kompany juga sempat berusaha merekrut Verbruggen saat melatih Burnley pada 2023, namun akhirnya Brighton yang berhasil merekrutnya. Perjalanan Arda Güler di Real Madrid tampaknya bisa berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Menurut laporan dari Vichajes, Bayern Munich tengah menyiapkan tawaran besar senilai 50 juta euro untuk merekrut pemain muda berbakat tersebut dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2025. Raksasa Bundesliga ini melihat Güler sebagai alternatif cemerlang setelah persaingan untuk merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen semakin ketat. Wirtz kini menjadi incaran utama Manchester City, dan klub-klub elit Eropa lainnya memaksa Bayern untuk mencari solusi lain. Meskipun Real Madrid tidak secara aktif menawarkan Güler untuk dijual, mereka dilaporkan terbuka untuk mempertimbangkan tawaran yang menggiurkan. Sumber internal menyebutkan bahwa angka sekitar 50 juta euro dapat menjadi tawaran yang membuat Los Blancos siap melepaskan talenta asal Turki tersebut. Duel-duel leg antara pemimpin Ligue 1 dan Premier League akan dimulai di Parc des Princes pada Rabu nanti. Pertandingan PSG melawan Liverpool tengah pekan ini diprediksi akan sangat menarik karena kedua tim sedang dalam performa terbaik. Pelatih PSG, Luis Enrique, menyebut Liverpool dan Lille memiliki kemiripan. Namun,
Ia memperkirakan pertandingan nanti akan berbeda, dan menegaskan bahwa PSG akan tampil menyerang. Kami tidak akan banyak berubah. Laga ini adalah ujian, Liverpool dan Lille punya kesamaan. Kami menekan mereka dengan sangat intens, sehingga mereka tidak bisa bermain dari belakang, dan terpaksa menggunakan bola panjang, kata Enrique yang dikutip dari Daily Mail. Ia juga menambahkan, pertandingan nanti akan berbeda, dan pasti akan menjadi laga yang sulit. Tapi kami sedang berada dalam periode terbaik musim ini. Penyerang Newcastle United, Alexander Isak, menjadi salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan, setelah musim yang luar biasa bersama The Magpies. Di musim ini, pemain berusia 25 tahun ini telah mencetak 21 gol dan 5 assist, dari 30 penampilan di semua kompetisi. Di Premier League, Isak dengan 19 golnya, hanya kalah dari Erling Haaland yang sudah mencetak 20 gol, dan Mohamed Salah 25 gol. Penampilan gemilang tersebut, membuat Isak dikaitkan dengan kemungkinan pindah dari Newcastle menjelang jendela transfer musim panas. Berdasarkan laporan media Spanyol, Mundo Deportivo, Barcelona tertarik merekrut Isak sebagai pengganti jangka panjang Robert Lewandowski, yang akan berusia 37 tahun pada Agustus 2025. Namun, Barcelona harus menghadapi persaingan ketat dari sejumlah klub besar seperti Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Manchester United, dan Bayern Munchen, yang juga sangat berminat untuk mendapatkan tanda tangan Isak. Manchester United telah menyiapkan rencana untuk merekrut pemain yang sedang dididik oleh Arsenal, yaitu Martin Zubimendi. Menurut laporan Football Transfers, gelandang Real Sociedad ini sebelumnya banyak dikabarkan akan bergabung dengan tim asuhan Mikel Arteta pada akhir musim ini. Namun, Setan Merah berusaha mengganggu rencana tersebut, karena mereka membutuhkan gelandang tengah baru. Manchester United berencana untuk melepaskan dua pemain veteran, yakni Casemiro dan Christian Eriksen, yang tidak lagi banyak digunakan oleh pelatih Ruben Amorim. Selain itu, ada kemungkinan Kobbie Mainoo akan meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer berikutnya, seiring dengan ketertarikan dari Chelsea. Zubimendi pun menjadi target utama Setan Merah, untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Gelandang internasional Spanyol ini akan tersedia dengan harga 60 juta euro pada musim panas mendatang. Tottenham Hotspur dilaporkan siap untuk melepas salah satu gelandang andalannya, Yves Bissouma, pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan performa Bissouma yang dinilai belum memenuhi ekspektasi. Meskipun memiliki potensi besar, Bissouma kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainan tim, yang membuat Tottenham terbuka untuk membiarkannya pergi. Sejumlah klub kini mulai menunjukkan minat untuk merekrutnya, dengan Crystal Palace menjadi salah satu peminat utama. Selain itu, dua klub asal Prancis, Marseille dan Nice, juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang internasional Mali ini, dengan harapan dapat memperkuat lini tengah mereka di musim depan. Dengan semakin banyaknya minat terhadap Bissouma, sang pemain kemungkinan besar akan memiliki beberapa opsi menarik, untuk melanjutkan karirnya di klub baru yang lebih cocok dengan gaya permainannya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Arsenal sedang mencari striker baru. Mereka kekurangan penyerang, setelah melepas Edin Kettiah pada musim panas lalu. Belakangan, The Gunners kesulitan ketika beberapa penyerang mereka cedera. Oleh karena itu, Mikel Arteta memfokuskan perhatian untuk mendatangkan striker baru pada musim panas mendatang. Berdasarkan laporan dari tim Talk, Arsenal kini memfokuskan pencarian mereka di Italia, dan tertarik untuk merekrut Dusan Vlahovic dari Juventus. Arteta dilaporkan memiliki ketertarikan besar terhadap Vlahovic, yang dianggapnya memiliki catatan yang sangat baik. Pemain asal Serbia itu telah menjadi pilihan utama di lini depan Juventus dalam beberapa musim terakhir. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa peluang Arsenal untuk mendatangkan Vlahovic di musim panas cukup besar, karena sang striker sudah tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Thiago Motta. Pada musim panas mendatang, Liverpool berencana mendatangkan bek kiri baru. Hal ini diperlukan karena Andrew Robertson mulai menunjukkan penurunan performa. Belakangan, Liverpool sering dikaitkan dengan Milos Kerkez, bek kiri Bournemouth yang juga mendapat perhatian dari Arne Slot. Menurut laporan Vichages, Liverpool kini menghadapi persaingan sengit untuk merekrut Kerkez, karena pemain tersebut juga menjadi target Real Madrid. Sama seperti Liverpool, Real Madrid membutuhkan bek kiri baru, karena Ferland Mendy sering mengalami cedera. Sementara opsi bek kiri di tim mereka cukup terbatas. Real Madrid dilaporkan terkesan dengan penampilan Kerkez di Bournemouth, dan melihatnya sebagai calon pemain utama di tim mereka. Namun laporan yang sama menyebutkan, bahwa Real Madrid masih belum mengambil langkah konkret untuk merekrut Kerkez, dan masih mengamati performanya. Tierney Reijnders telah resmi menandatangani kontrak baru dengan AC Milan, menepis godaan untuk bergabung dengan Manchester City dan Barcelona. Penandatanganan kontrak baru gelandang timnas Belanda yang memiliki keturunan Maluku tersebut, dilakukan di Casa Milan pada Selasa dini hari. Reijnders sepakat untuk tetap bergabung dengan AC Milan hingga Juni 2030, memperpanjang kontraknya selama 2 tahun lebih lama, dibandingkan sebelumnya. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, pemain berusia 26 tahun itu akan menerima kenaikan gaji signifikan dalam kontrak barunya, yakni sebesar 3,5 juta euro per musim, setara dengan 60,3 miliar rupiah. Sebagai perbandingan,
Gaji Reijnders dalam kontrak lamanya hanya 1,7 juta euro per musim. Dengan demikian, Tiani Reijnders memperoleh kenaikan gaji sebesar 106%, belum termasuk berbagai bonus lainnya. Juventus berhasil mengalahkan Hellas Verona dengan skor 2-0 dalam pertandingan Giornata 27 Serie A yang berlangsung di Allianz Stadium. Meskipun mendominasi jalannya pertandingan, Juventus kesulitan menembus pertahanan Verona yang sangat solid. Juventus akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua melalui gol dari Heprem Thuram dan Koop Meiners. Dengan kemenangan ini, Juventus kembali naik ke peringkat keempat klasemen dengan 52 poin, menjaga peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Sementara itu, Verona tertahan di peringkat 14 dengan raihan 26 poin.